ada kewajiban tanggung jawab yang harus saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian, rakyatku yang saya cintai. Dan merupakan hak saudara untuk tahu dan bisa memahami secara utuh, jelas dan mudah dimengerti. Yaitu tentang 1. Telaah konsep struktural sistem pemerintahan. 2. Ideologi dan falsafah bangsa. 3. Konstitusi dasar negara. Saudara-saudara sekalian, pemaparan poin 1 yaitu telaah konsep struktural sistem pemerintahan akan saya paparkan sebagai dasar studi banding dan dipertegas agar kalian rakyatku tidak sesat dan menyesatkan dalam memahami poin 2 yaitu ideologi dan falsafah bangsa. Dan poin 3, konstitusi dasar negara. Data empiris di lapangan membuktikan dan dapat dibuktikan secara faktual akademis. Bila jujur. Sekali lagi, bila jujur. Bahwa rasa nasionalisme para pemimpin bangsa ini dan segenap lapisan masyarakat sudah lupa dan atau pura-pura lupa dalam menghayati, memahami nilai-nilai dan norma-norma hidup berbangsa dan bernegara. Rasa nasionalisme dan kebinekaan pupus dihantam dengan prinsip-prinsip egoisme, kepentingan kelompok atau golongan, dan menjurus pada sifat-sifat elegan provokatif, mudah marah, ricuh, dan anarkis, demi suatu jabatan struktural yang tidak ada manfaat sama sekali bagi rakyat. Sejarah terbentuknya suatu negara kesatuan yang berdaulat dan kedaulatan yang sesungguhnya ada di tangan rakyat melalui institusi kelembagaan yang disebut lembaga Dewan Perwakilan, legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Ideologi, falsafah, dan konstitusi dasar negara sudah jelas bertujuan untuk kemakmuran rakyatnya. Ingat, ideologi, falsafah, dan konstitusi dasar negara sudah jelas bertujuan untuk kemakmuran rakyatnya dengan segala potensi dan kekayaan alam yang ada di dalamnya secara adil dan beradab, bukan secara tidak adil dan biadab. Konstitusi dasar negara pasal sekian, ayat sekian, undang-undang dasar tahun sekian menyebutkan bahwa fakir, miskin, dan anak yatim dipelihara oleh negara. Namun apa yang kalian lihat? Mereka para pemimpin bangsa ini tidak mampu memahami konstitusi kita yang legal menurut undang-undang. Rakyatku tetap miskin dan makin sengsara. Terintimidasi, terprovokasi atas nama demokratisasi yang tak bertepi. Dan tertekan psikologis, mental, dan jiwanya dengan keadaan situasi kenyataan yang dialaminya. Kalau satu pasal saja dari konstitusi yang mendasar saja tidak mampu memahami, lalu bagaimana dengan pasal-pasal yang lain? Padahal dalam konstitusi termasuk pasal-pasal tambahan dan pasal-pasal perakhiran sangat simpel dan tidak lebih dari 41 pasal. Masih pantas dan layakkah mereka disebut sebagai pemimpin institusi kelembagaan? Menurut Anda gimana? Menurut Anda gimana? Timbul pertanyaan saya. Lalu kerja mereka itu apa? Bikin apa? Buat siapa? Dan seterusnya
hingga jutaan pertanyaan, namun hanya ada satu jawaban yang tepat, akurat, dan terkoreksi. Rakyatku tetap miskin dan sengsara. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mengapa demikian? Kenapa hal itu terjadi? Apa sebabnya? Juga hanya ada satu jawaban, yaitu korupsi. Jangankan budget anggaran keuangan, hak intelektual rakyatku juga dikorup. Hal ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur pembiaran, bobroknya sarana pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah. Sehingga mereka rakyatku tetap bodoh dan gampang dibodohi. Gampang dibodohi. Dengan demikian rasionalisme intelektual masyarakat yang dihasilkan hanya teleknya saja. Hanya teleknya saja. Ingat, hanya teleknya saja. Pembangunan pencitraan merupakan langkah strategis cuci otak masyarakat pada umumnya. Dan melahirkan jiwa penjilat bagi para pemimpin bangsa yang konyol dan korup. Sehingga menjadi pemimpin yang lupa ingatan dan sanggup untuk memakan darah dan daging rakyatnya sendiri. Dengan menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri demi kepuasan batin individu personal maupun institusi kelembagaan. Demikian kuliah umum dari saya. Untuk segenap rakyatku, agar kalian tidak dipermalukan di mata dunia. Karena kebodohan kalian tentang ideologi, falsafah bangsa, konstitusi dasar negara, dalam sistem ketatanegaraan. Dan tentang kebodohan kalian, itu sebab karena mereka yang bangga bila kalian bodoh untuk dan dapat dibodohi. Agar mereka langgeng berkuasa, turun-temurun, sampai anak cucu tak tersaingi atas nama konstitusi. Dan bila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka selamanya kalian dan anak cucu kalian akan menderita. Kalian mau? Kalian mau? Kalau saya jadi kalian, saya akan teriak, enak aja. And sorry coy, saya tidak sudi dipimpin para pemimpin berjiwa setan, sesat. Dan setan tidak berhak jadi pemimpin negara. Apalagi dunia. Yang berhak adalah manusia. Karena korupsi adalah salah satu sifat setan yang suka menyengsarakan rakyat. Dan jelas-jelas menyengsarakan umat. Itulah sifat-sifat korupsi yang sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian dan segenap rakyatku, negara ini bukan milik kalian. Ingat itu. Tapi sesungguhnya milik mereka yang sedang berkuasa. Dan kedaulatan kalian rakyatku sudah tergadai atas nama demokrasi dan reformasi yang telah sampai pada batas limit jatuh temponya. Pertanyaan saya, kapan akan kalian rebus? Dengan cara apa? Mampukah kalian? Harapan saya, modul kuliah umum ini mampu merangsang kembali daya ingat kalian sebagai metode alternatif psikoterapi. Agar kalian mampu berpikir secara objektif, rasional, dan realistis. Dalam mensikapi segala aspek struktural sistem pemerintahan, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sekian, dan terima kasih.